Di tengah perjalanan panjang pembangunan bangsa, masih banyak lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. Sebesar 12% dari populasi Indonesia atau sekitar 33,8 juta jiwa adalah lansia. Dan 8,5% lainnya adalah penyandang disabilitas. Angka ini mengingatkan kita, kepedulian bukan sekedar nilai moral, tetapi pondasi sejati dari kesejahteraan sosial. Selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak, dan pengurangan kesenjangan Indonesia terus memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif. Komitmen ini tercermin dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Cita keempat, peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Cita keenam, mewujudkan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerjemahkan arah besar itu ke dalam 9 kebijakan utama. Salah satunya Care Economy, sebuah gerakan yang menempatkan nilai kepedulian sebagai jantung dari sistem kesejahteraan sosial. Pengembangan Care Economy melalui perluasan pelibatan caregiver. Nah sekarang Pak Pomo mulai ini praktek caregiver ini. Ini caregiver ini sekarang ini kan prakteknya sederhana. Jadi anak-anak itu sekarang diajari untuk menjadi penamping dengan memiliki keterampilan. Bagi banyak lansia dan penyandang disabilitas yang dulu menjalani hari-hari dalam kesunyian tanpa dukungan, tanpa pendampingan, negara kini hadir. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, penuh cinta dan berkelanjutan. Melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial membangun ekosistem layanan yang tidak hanya memulihkan, tetapi juga membuka lapangan kerja bernilai sosial tinggi di sektor perawatan. Inilah wajah baru Care Economy, transformasi yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Ekosistem ini menghubungkan tenaga perawatan sosial, keluarga, lembaga kesejahteraan, dan masyarakat. Melalui penguatan program rehabilitasi dan pengembangan care ekonomi, negara memastikan setiap orang mendapatkan perawatan yang manusiawi, berkelanjutan, dan bermartabat. Pendekatan ini sejalan dengan arah RPJMN 2025-2029 yang menempatkan care ekonomi sebagai agenda strategis pembangunan sosial dan menjadi bagian penting dalam rencana strategis Kementerian Sosial untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa. Para caregiver dilatih untuk memberikan perawatan langsung, bukan sekedar membantu aktivitas harian, tetapi menjadi teman, pendengar, dan penguat semangat. Mereka menghadirkan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Hingga kini 245 pendamping rehabilitasi sosial telah dilatih sebagai caregiver formal dan akan turun ke masyarakat sebagai care manager memberikan edukasi dan membimbing keluarga agar mampu menjadi caregiver informal. Dengan begitu, jumlah layanan semakin meningkat, menjangkau yang belum terjangkau, memungkinkan yang belum mungkin, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Mereka adalah garda terdepan, hadir dengan empati, bekerja dengan hati, dan menebar makna kemanusiaan dari rumah ke rumah, dari desa ke kota. Care Economy tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh melalui sinergi lintas sektor antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, Dalam Negeri, Bappenas, dan pemerintah daerah. Lembaga kesejahteraan sosial, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha pun ikut terlibat. Semua bergerak, semua peduli. Kini, para lansia dan penyandang disabilitas tidak lagi sendiri. Ada yang datang menemani, membantu, dan menguatkan setiap hari. Melalui kerja bersama pekerja sosial, caregiver, dan masyarakat, negara memastikan setiap warga hidup bahagia, bermartabat, dan berdaya. Inilah makna sejati dari Care Economy. Ekonomi yang mengakui, menghargai, dan memuliakan kerja perawatan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia Indonesia. Tekad kami, Care Economy, merajut kembali martabat, menjangkau yang terlupakan, dan memulihkan yang terpinggirkan.